hutang itu adalah awal dari kebangkrutan. Jumpa lagi dengan saya, Bang Edi. Hari ini insya Allah kita akan bahas tips investasi untuk pemula gitu. Jadi teman-teman semua, kelihatannya kan sudah cukup banyak diketahui oleh teman-teman semua perihal akan adanya resesi ataupun inflasi juga di tahun depan gitu. Anak-anak muda sekarang udah cukup aware lah tentang apa yang harus kita lakukan, kapan kita harus menabung, dan kenapa kita harus berhemat gitu. Yang pertama, teman-teman harus pilih dulu nih, mau investasinya di berupa emas batangan kah, emas perhiasan kah, ataupun misalnya logam mulia gitu. Jadi semuanya pasti ada plus minusnya gitu. Kalau misalnya perhiasan untuk kita bisa pakai gitu, tapi mungkin untuk harga buybacknya mungkin nantinya jauh lebih murah dibandingkan dengan emas batangan ataupun logam mulia gitu. Jadi kalau untuk memang niatnya untuk investasi, kalau niatnya untuk simpan ya, kita menyarankan logam mulia pada teman-teman semua. Itu sebagai pilihan utama menurut saya, karena liquid dan juga gampang kita mau uangkan kapanpun kita mau gitu. Yang kedua, sebelum teman-teman memutuskan untuk membeli logam mulia tersebut, tentu teman-teman harus mencari nih referensinya dari pedagang yang terpercaya, dari reseller yang terpercaya. Tentu kita harus lihat dulu track recordnya, integritasnya, apakah dia orang yang bisa dipercaya, apakah dia pernah punya track record yang kurang bertanggung jawab atau seperti apa gitu. Tentu teman-teman harus mencari tahu dulu sedikit banyaknya soal tempat teman-teman membeli dari logam mulia tersebut gitu. Yang ketiga, kemampuan teman-teman untuk membeli emas ukuran berapa gitu. Jadi kita harus mengkaji nih, misalnya penghasilan kita sebulan lebih kurang 5 juta gitu kan, pengeluaran sebulan totalnya misalnya 4 juta, berarti yang boleh teman-teman jadikan investasi, yang boleh teman-teman belikan emas hanya 1 juta. Jangan sampai nanti teman-teman baru beli emas 20 hari terus sudah buru-buru pingin jual lagi gitu. Itu udah pasti rugi karena ada selisih harga beli dan harga jual gitu. Jadi saya menyarankan kepada teman-teman semua untuk mulai berhitung berapa penghasilannya, berapa pengeluaran bulanannya, lalu sisanya itulah yang akan dibelikan kepada emas gitu. Yang keempat, ini saya sering banget memberikan saran kepada semua teman-teman jaringan dan juga komunitas saya. Udahlah teman-teman, gak usah terlalu sering mantau harga emas gitu. Dikit-dikit cek lagi harga emas, ntar sore cek lagi harga emas, malam cek lagi harga emas. Nggak perlu seperti itu, karena itu biasanya yang harus waspada terhadap penurunan dan kenaikan harga emas itu adalah orang-orang yang memang berinvestasi di emas itu mungkin dia 50 kilo, 20 kilo, ataupun 1 kilo ke atas ya. Itu baru dampaknya, pengaruhnya akan luar biasa gitu. Tapi kalau misalnya hanya sebulan misalnya beli 1 gram, ataupun saya seminggu beli 0,1 gram, itu teman-teman beli aja lalu lupakan gitu. Jadi nggak usah terlalu sering membuka tabel harga ataupun misalnya cek di website harga gitu, karena menurut saya itu bisa mempengaruhi daya beli teman-teman semua. Akhirnya nunda beli, nunda, akhirnya berspekulasi bahwa besok akan turun, tahu-tahunya naik gitu. Jadi ya pokoknya begitu ada uang lebih langsung belikan emas aja gitu. Yang kelima, tempat penyimpanan emas gitu. Misalnya apakah itu berupa celengan ataupun brankas, ataupun misalnya celengan yang agak sedikit istimewa lah gitu. Karena kalau misalnya kita udah simpan di dalam celengan yang kelihatannya bagus dan juga agak antik gitu, kita pasti akan sayang untuk membongkarnya. Otomatis kita akan lebih tersugesti untuk menyimpan lebih lama gitu. Karena memang emas itu investasi jangka panjang, walaupun dia bisa diuangkan kapan saja, tapi idealnya emas itu investasi untuk di atas 5 tahun ke atas gitu. Terakhir, teman-teman, kalau misalnya dari pembahasan awal tadi bahwa
sudah cukup aware lah teman-teman tentang gaya hidup yang agak sedikit mungkin agak hedon ataupun agak sedikit tantang petenteng. Teman-teman harus mulai meninggalkan itu dan berpikir soal investasi masa depan gitu. Membantu anak-anak muda yang gara-gara gaya hidup punya hutang, pinjol segala macam itu, dan itu luar biasa. Awalnya misalnya punya hutang 1 juta lalu harus bayar 10 juta. Itu saya sering kali membantu melunasi itu. Kelihatannya orang-orang yang udah terpeleset di situ tidak akan mampu menolong dirinya sendiri kecuali orang lain menolong dia, kecuali keluarga ataupun teman yang nolongin. Jadi teman-teman semua, harapan saya kepada teman-teman semua anak-anak muda, jangan sampai kita dicap sebagai generasi bangkrut. Bayangkan kita misalnya punya gaji 4 juta lalu pengeluaran kita 7 juta, 3 juta lagi kita mau cari di mana? Otomatis kan kita punya hutang loh. Dan hutang itu adalah awal dari kebangkrutan. Jadi teman-teman, saya ingin teman-teman itu menjadi orang yang sukses, orang yang tidak terombang-ambing oleh keadaan gitu. Nanti suatu saat teman-teman bisa mengingat lagi video yang saya bikin ini. Oh iya, dulu saya dinasihatin oleh Bang Edi gitu. Ya mudah-mudahan intinya semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dari beberapa poin tadi, yang poin terakhir itu menurut saya sangat penting buat teman-teman semua, entah itu mau investasi di bidang apapun. Intinya teman-teman harus menghentikan yang namanya gaya hidup yang terlalu hedon, yang hiperkonsumtif ataupun petantang petenteng, istilahnya orang tua dulu gitu. Kita harus mulai menggunakan gaya-gaya hidup yang agak sedikit prihatin walaupun kita mapan gitu. Demikian teman-teman semua, terima kasih banyak. Mudah-mudahan teman-teman semua sukses dan berhasil dalam berinvestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.